Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ta'timus shaliha wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma fa'lam alamtana wa zidna ilma. Allahumma innas as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, pada kesempatan kali ini ana sebagai pembicara akan ingin murajaah, mengulang kembali materi yang sudah ana pelajari tentang ini ya, macam-macam isim berdasarkan kejelasannya ya. Pada video sebelumnya sudah ana bahas isim berdasarkan kejelasannya dibagi menjadi dua, yaitu isim ma'rifah dan isim nakirah. Pada video ini ana ingin membahas lagi, mengulang materi yang sudah ana pelajari terkait macam-macam ya, macam-macam isim ma'rifah ya, macam-macam isim ma'rifah. Pertama ada isim domir. Isim domir. Isim domir artinya kata ganti. Kata ganti itu ada berapa ikhwan atau akhwat yang mungkin melihat ini? Ada 14 ya. 14 ya, 14. Mari kita tulis sambil murajaah. Huwa, huma, hum ya. Terus hiya, huma, hunna. Huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Kemudian ana, kemudian nahnu ya, nahnu. Oke, nahnu. Oke, huwa, huma, hum. Dia laki-laki, dia berdua laki-laki, mereka laki-laki. Hiya, huma, hunna, dia perempuan, dia berdua perempuan, mereka perempuan. Anta, antuma, antum. Anta, kamu laki-laki, antuma, kamu berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki. Anti, antuma, antunna, kamu perempuan, antuma, kamu berdua perempuan, antunna, kalian perempuan. Ana, nahnu, ana, saya, nahnu, kami. Ingat, materi isim domir di sini berperan sebagai ghaib ya, ghaibun, ghaib, orang ketiga. Ini sebagai
mukhatabun, mukhatab ya, mukhatab, mukhatab. Yang terakhir sebagai mutakallimu, mutakallim ya. Kata ganti 1, kata ganti 2, kata ganti 3. Nah, kata ganti 3 itu orang yang sedang kita bicarakan. Kata ganti 2 itu adalah orang yang sedang kita ajak berbicara. Mukhatab. Ya, mukhatab. Ghaib, orang yang sedang kita kita bicarakan. Mukhatab, orang yang sedang kita ajak berbicara langsung. Mutakallim, ya seseorang yang sedang berbicara ya seseorang yang sedang berbicara ya, seperti saya, kami ya, itu seseorang yang sedang berbicara. Mudah-mudahan bisa dipahami yang Ana sampaikan, dan Ana bisa paham dengan apa yang Ana murojaah. Jadi isim domir contohnya seperti ini yang sudah Ana sebutkan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada isim a'lam. Isim a'lam. Nah, isim a'lam di sini terbagi menjadi 3. Apa saja? Ada nama orang bisa dalam bentuk kunyah ya, kunyah, atau bisa dalam bentuk gelar ya, ini bahasa Indonesia saja. Bisa nama orang, nama tempat ya, atau intinya ini kata nomina lah, kata nomina yang kita bisa sebut sebagai isim dalam bahasa Arab ya. Nah, ini contoh-contohnya, insyaallah Anda tulis di sini. Contohnya adalah Muhammadun, ya, Muhammadun. Makkatu ya, Makkatu. Kemudian Aisyatu, Aisyatu. Oke, Aisyah. Ini contoh-contoh isim a'lam. Nama tempat, nama orang, atau nama-nama lainnya. Nah, yang penting isim. Kunyah itu bisa ditandai dengan tanda diawali dengan kata abu ya, abu wa dan ummu ya, ummu. Nah, di sini contohnya ada Abu Muhammadin, Muhammadin, Kemudian ada Ummu Muhammadin, Artinya ayahnya Muhammad, ibunya Muhammad. Ya. Ini seperti kita mempelajari kaidah mudhof wa mudhofun ilaih. Ya, ini seperti mudhof wa mudhof ilaih. Tapi di sini dikelompokkan sebagai kunyah ya. Kunyah. Gelar contohnya di sini ada Syamsuddin. Ya, Syamsuddin ya. Din itu artinya adalah
sinak agama, sinak agama, sinak agama. Terus ada lagi contohnya Nasiruddin, penolong agama. Nasiruddin, Nasiruddin Dini, ya, Nasiruddin, ya, berarti penolong agama, penolong agama, ya. Nah, ini yang kedua yaitu isim a'lam, ya. Kemudian ada isim isim isyarah, ya, ada isim isyarah. Isim isyarah artinya kata tunjuk, ya, kata tunjuk, kata tunjuk. Kelebihan kata tunjuk. Nah, di sini kata tunjuk itu digunakan untuk jarak dekat, untuk yang dekat, kemudian ada yang jauh, ya. Lil qoribi, ya, ini yang dekat nih kita sebut sebagai lil qoribi, ya, lil qoribi itu yang dekat. Kemudian untuk yang jauh lil ba'idi, ya, lil ba'idi, untuk yang jauh, ya. Contohnya di sini ada hadza, hazihi. Insyaallah ana sebutkan dalam bentuk tunggalnya saja, ya. Insyaallah kalau ada waktu nanti kita bahas dalam bentuk musanna dan jamaknya, ya. Kemudian di sini ada zalika, ada tilka, ada zalika, ya, ada zalika, kemudian ada tilka. Nah, ini bisa bertindak sebagai isim ma'rifah, ya, isim ma'rifah. Kemudian selanjutnya di sini kita ada yang keempat adalah ini isim mausul, ya, isim mausul, ya, mausul. Nah, isim mausul itu kata sambung, ya, kata sambung, ya. Insyaallah di sini ana cuma menyebutkan yang bentuknya mufrad, ya, tunggal. Untuk yang musanna dan jamaknya nanti ada pembahasan lebih lanjut, ya. Contohnya seperti allazi itu digunakan untuk laki-laki, yang, ya, allazi itu yang, artinya yang. Kemudian ada allati artinya juga yang, tapi digunakan untuk perempuan. Ini artinya yang, ya, yang. Allati digunakan untuk perempuan, ini digunakan untuk laki-laki, ya. Ini isim mausul, kata sambung, ya, kata sambung. Insyaallah ini dalam bentuk ini, ya, bentuk mufradnya dulu. Untuk bentuknya musanna dan jamak nanti insyaallah coba merojah di video selanjutnya, khusus untuk pembahasan bentuk jamak dan bentuk musannahnya. Kemudian
uh, isim yang diawali alif lam, ya. Contohnya Ana sebutkan satu saja. Al-kitabu, al-kitabu, kitabu. Nah, sebuah buku, ya, sebuah buku. Jadi ini termasuk isim ma'rifah, ya, sebuah buku, karena diawali dengan huruf alif lam, ya. Kemudian yang keenam di sini diawali dengan mudhof kepada isim-isim di atas, ya. Yang terakhir di sini adalah mudhof sebentar, mudhof kepada isim di atas, ya, di atas. Oke. Jadi untuk mudhof itu Ana jelaskan di sini, ya. Maksudnya yang Ana pahami, mudhof itu artinya secara bahasa itu artinya kepemilikan, ya. Kepemilikan, ya. Kepemilikan. Secara bahasa seperti itu. Nah, kaidahnya di sini harus ada dua isim, ya. Nah, dua isim. Ini isim satu, ini isim dua. Nah, contoh di sini apabila ada kitabun, ya, kitabun. Nah, kemudian isim keduanya adalah Muhammadun, ya, Muhammadun, maka jadinya kitabu Muhammadin, ya, Muhammadin, kitabu Muhammadin, ya, adalah kitabu Muhammadin. Nah, di sini kitabu sebagai mudhof, kemudian Muhammadin sebagai mudhof ilaihi. Nah, kemudian Muhammadun ini merupakan mudhof ilaihi yang disandarkan, ya, maksudnya di sini bahasa ini coba Ana pahami lagi. Gimana ya menjelaskannya lebih enak, ya. Kitabu Muhammadin. Nah, kitabu Muhammadin, ya, kitabnya Muhammad, ya. Nah, berarti ini kitabu ini sebagai mudhofnya, ya, mudhof, ya, suatu kepemilikan. Nah, ini Muhammad ini, ya, si pemiliknya, si benda yang, ya, isim yang dimudhofkan, ya, namanya mudhofun ilaihi jadinya. Jadi artinya Muhammad ini adalah pemilik dari kitab ini. Nah, ini bahasa yang mungkin Ana bisa sampaikan, ya, karena kadang Ana juga masih susah untuk menyusun kata. Bagaimana sih mendefinisikan mudhofun ilaihi yang mudah dipahami untuk Ana pribadi. Jadi kalau sejauh yang Ana pahami, anggap aja mudhof ini kan artinya kepemilikan. Kitab ini merupakan objek yang harus dimiliki, ya. Dimiliki oleh siapa? Yaitu mudhofun ilaihi, yaitu Muhammadin. Ya, Muhammadin ini si pemiliknya si kitab ini. Nah, itu maksudnya. Contoh lagi, waladu, ya, ada lagi contohnya waladu, dari kata waladun, ya, waladun ditambah
uh, mahmudun ya, mahmudun ya, mahmudun. Jadinya di sini adalah waladu 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 muham muham mahmudin mahmudin mahmudin. Berarti di sini adalah waladu mudhaf, mahmudin mudhaf ilaihi, mudhaf ilaihi, yang artinya waladun ini sebagai pemilik ya, anak ini sebagai sesuatu yang dimiliki oleh siapa? Si Mahmud ini. Mahmud ini merupakan pemilik anaknya ini ya, anaknya itu sebagai mudhof ya. Jadi Mahmudin ini sebagai mudhofun ilahi, sebagai seorang yang punya hak yang memiliki anak tersebut. Jadi waladu Muhammadin ya, anaknya si kok Muhammadin sih, afwan, anak alat waladu Mahmudin, artinya anaknya si Mahmud ini ya. Mahmud ini punya anak ya, ini kepemilikan anak ini punya si Mahmud. Nah, seperti itu pembahasannya. Jadi apabila ada isim ya yang diidofahkan ke salah satu isim di atas ya, maka jadinya ma'rifah ya, ma'rifah. Apakah cuma seperti ini? Tidak. Ada contohnya, isim domir juga bisa di mudofnya itu bisa diidofahkan ke isim domir. Jadi diidofahkan itu maksudnya bisa dipasangkan ya, maksudnya ana mempasangkan dengan isim domir ya. Contohnya mudofnya di sini adalah kitabun ya, kitabun ya, kitabun. Kemudian ditambah huwa. Huwa di sini adalah mudhofun ilaihi ya. Kitabun itu adalah mudhaf, huwa mudhafun ilaihi, menjadi kitabuhu, kitabuhu ya, kitabuhu ya, artinya bukunya dia. Mudhafnya siapa? Kitabu ya, ya. Kitabu ini mudhaf, mudhafnya. Hunya ini juga berperan sebagai isim domir, sekaligus sebagai isim domir yang diidofahkan pada mudhaf ya. Jadi di sini adalah mudhafun ilaihi ya, mudhafun ilaihi. Nah, jadi akan membentuk isim ya, isim ma'rifah seperti itu. Jadi kitab dia ya. Semoga apa yang kita bahas pada pada kesempatan ini bisa dipahami dengan baik dan juga bisa dijadikan diskusi lagi lebih lanjut. Jadi kesimpulannya di sini, macam-macam isim ma'rifah itu ada 6 ya. Di sini di buku rujukan ana, yaitu Belajar Bahasa Arab dari Nol, ringkasan belajar dengan Ustadz Dr. Firanda Andirja, dengan penulisnya Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far hafizallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Nah, di sini dijelaskan ada 6 ya. Ada 6, yaitu isim domir, isim a'lam, isim isyarah, isim mausul, isim yang diawali dengan alif lam, kemudian mudhof kepada isim-isim di atas ya, mudhof kepada isim-isim di atas. Itu yang mungkin bisa ana sampaikan. Maksudnya isim-isim di atas ini gimana akhi? Ya, isim-isim di atas itu seperti isim isyarah ya, kemudian isim a'lam ya, juga isim domir, dan yang itu yang sering digunakan ya. Itu sepemahaman ana. Jadi apabila keenam ini merupakan isim jadi pada intinya isim domir, isim a'lam, isim isyarah
isim mausul dan isim yang diawali alif lam kemudian mudhof kepada isim-isim di atas itu merupakan isim ma'rifah. Isim ma'rifah artinya apa? Jelas dan sudah ditentukan. Wallahu a'lam bissawab. Hanya ini yang bisa Ana coba mengulang kembali materi yang sudah Ana pelajari. Mohon bantuannya ikhwan apabila ada masukan, ada kritik dan saran bisa disampaikan melalui kolom komentar dengan adab yang baik sehingga itu membantu Ana dalam murojaah jauh lebih baik lagi untuk bisa mengulang materi lagi apa yang sudah Ana pelajari sebelumnya, karena ini dalam bentuk ringkasan ya yang masih banyak lagi yang perlu dibahas gitu. Jadi insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas kembali lagi tentang macam-macam isim ya, macam-macam isim berdasarkan kejelasannya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa wallahu alam bissawab. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.